Shalom Jemaat GTI Bukit Zaitun dan saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Saat ini kita masih melakukan ibadah secara online melalui live streaming. Berikut adalah jadwal ibadah yang dapat kita ikuti. Kelompok kecil atau PS dan doa pagi masih tetap diadakan secara online melalui aplikasi Google Meet, Zoom, atau aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau ke kantor gereja Bukit Zaitun Surabaya di nomor 031 531 2222. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat memberikan melalui kode QR yang tertera pada layar saudara atau melalui transfer ke rekening Bank BCA di nomor 509 041 0999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 6M. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Tetaplah menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan, senang sekali pada hari ini kita bisa beribadah, biarpun melalui online, tapi saya percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dan saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Yang percaya katakan amin. Ketika kita memasuki tahun 2022, kita berharap tahun ini makin baik. Tetapi ketika kita memasuki tahun 2022, banyak berita-berita bencana alam, juga tentang COVID ini. Karena itu beberapa orang menjadi takut. Firman Tuhan pada sore hari ini berjudul, "Jangan takut, percaya saja." Jangan takut, percaya saja, ini diucapkan Yesus ketika Yesus membangkitkan anak Yairus. Kita ambil kisahnya di dalam Markus 5, ayat 21 sampai 43. Di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 ini ada dua mujizat. Mujizat yang pertama adalah Yesus membangkitkan anak Yairus. Dan yang kedua, Yesus menyembuhkan perempuan sakit pendarahan. Jadi ada dua mujizat. Mujizat yang pertama adalah Yesus membangkitkan anak Yairus, tertulis di dalam ayat 21 sampai 24, lalu dilanjutkan ayat 35 sampai 43. Sedangkan di tengah-tengahnya ada kisah Yesus menyembuhkan perempuan sakit pendarahan. Ceritanya demikian. Ada seorang kepala rumah ibadah, namanya Bapak Yairus. Dia mempunyai anak tunggal, seorang anak perempuan, umurnya kira-kira 12 tahun. Anak ini sakit, dia sudah mengobatkan ke tabib-tabib. Tapi tambah lama tambah sakit, tambah parah. Bahkan sekarang hampir mati. Pada waktu itu, Yesus tiba di tepi pantai di kota Yairus. Dan kemudian orang banyak berbondong-bondong datang. Yairus juga datang dan dia tersungkur di depan Yesus. Yairus memohon, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup."
Yesus menyanggupi. Yesus pergi ke rumah Bapak Yairus. Dan orang banyak itu berbondong-bondong. Mereka mengikuti. Dan mereka berdesak-desakan di dekat Yesus. Di antara orang banyak itu ada satu orang perempuan yang sudah mengalami sakit 12 tahun. Dia sakit pendarahan. Badannya lemah, mukanya pucat, kurang darah. Dia sudah berobat ke tabib-tabib. Dia sudah minum obat ini, minum obat itu, tapi tidak kunjung sembuh. Uangnya sudah keluar banyak. Bahkan sekarang makin parah. Dia berusaha mendekati Yesus. Dia berusaha menerobos orang banyak. Biarpun badannya lemah, tapi dia terus berusaha mendekati Yesus dari belakang. Dan ketika dia sudah sampai dekat Yesus, dia kemudian menjamah ujung jubah Yesus. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Pada saat dia menjamah ujung jubah Yesus, lalu dia menjadi sembuh. Yesus mengetahui ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Lalu Yesus berpaling mencari siapa yang menjamah jubahnya. Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Mungkin saya perkirakan Yesus berulang-ulang bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Sebab tidak ada yang mengaku. Sampai-sampai muridnya, yaitu Petrus, mengatakan, Yesus, engkau lihat sendiri. Ada begitu banyak orang yang berdesak-desakan. Dan sekarang engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu menjadi takut dan gemetar. Dia tahu dia sudah sembuh. Apa yang terjadi atas dirinya. Lalu dia tersungkur dan dia menceritakan dengan tulus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak marah. Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, lalu datanglah orang-orang dari keluarga Yairus. Mereka membawa berita, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Yairus mungkin menjadi takut, menjadi sedih. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Yesus dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Yairus. Sesampai di rumahnya Yairus, Yesus melihat begitu ramai, orang menangis dan meratap. Yesus berkata, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur. Orang-orang yang ada menertawakan Yesus. Tapi Yesus menyuruh mereka untuk keluar. Lalu Yesus mengajak Yairus, istrinya, dan 3 muridnya. Kemudian masuk dalam kamar anak itu dan Yesus memegang tangan anak Yairus. Yesus berkata, Talita kum, hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Lalu apa yang terjadi? Jantung anak itu mulai berdegup. Napasnya mulai timbul kembali. Dia buka mata dan kemudian dia bisa duduk, berdiri. Anak itu bisa berjalan. Sekarang anak itu sudah bangkit. Orang-orang menjadi takjub. Lalu Yesus menyuruh mereka untuk memberi makan kepada anak itu. Lewat kisah ini ada 2 bagian besar yang akan kita bahas. Yang pertama adalah jangan takut. Bagian yang kedua adalah percaya saja. Bagian pertama adalah jangan takut. Ada 5 pokok yang akan kita pelajari. Pokok yang pertama adalah apa yang menyebabkan orang itu menjadi takut. Orang itu bisa takut karena pengalaman masa lalu. Mungkin itu bayangan masa lalu, kegagalan-kegagalan. Sehingga orang tidak berani untuk melangkah. Atau ada kebangkrutan-kebangkrutan, sudah berusaha, sehingga tidak berani untuk mencoba lagi. Ada trauma-trauma yang menghantui, sehingga menjadi takut. Mungkin pada waktu kecil
dibully oleh teman-temannya, diejek, sehingga pada waktu besar menjadi minder, menjadi takut. Terjadi pelecehan pada waktu anak-anak, sehingga harga diri menjadi hancur. Atau juga mungkin dosa-dosa yang keji pada masa yang lalu, sehingga gambar diri menjadi rusak. Selain pengalaman masa lalu, bisa juga kondisi pada masa kini. Seperti hari-hari ini, angka penularan COVID makin lama makin tinggi, sehingga orang menjadi takut. Belum lagi kesukaran dalam pekerjaan, perusahaan-perusahaan, juga cash flow-nya menjadi mandek, ekonomi menjadi lesu, belum lagi PHK di mana-mana. Banyak sekali berita-berita juga tentang bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, tsunami. Berita-berita ini membuat orang menjadi takut. Selain itu juga perkiraan masa depan. Prediksi adanya megatrust. Orang takut kalau megatrust terjadi, akan terjadi gempa bumi yang besar, ada tsunami yang besar. Belum lagi hari-hari ini terjadi perang dingin antara negara-negara besar. Ini bisa memicu perang dunia ketiga. Belum lagi ada ramalan tentang isu pemanasan global. Kalau dunia makin lama makin panas, maka air laut menjadi naik dan pulau-pulau yang kecil akan tenggelam. Ditambah lagi dengan ramalan-ramalan dari kuasa kegelapan. Ini semua campur aduk sehingga orang menjadi pesimis menghadapi masa depan. Selain penyebab rasa takut ini, kita melihat apa sih yang ditakutkan oleh orang. Manusia itu takut kalau menghadapi masalah. Memang hidup manusia ini penuh dengan pergumulan. Di dalam Ayub 7 ayat 1 dikatakan bahwa manusia ini bergumul. Hari-hari manusia itu seperti orang upahan. Ada kesukaran silih berganti. Problem besar, problem kecil. Kesulitan dalam keuangan, hubungan suami istri, anak orang tua. Belum lagi juga gangguan dalam kesehatan. Macam-macam masalah yang dihadapi oleh manusia. Belum lagi kalau menghadapi ancaman, intimidasi, muncul musuh-musuh, perampokan, malapetaka. Bahkan Daud mengatakan bahwa malapetaka itu mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Daud menghitung jumlahnya lebih banyak dari rambut di kepalanya. Manusia takut kalau menghadapi masalah. Manusia takut kalau menghadapi ancaman. Apalagi manusia paling takut kalau menghadapi kematian. Ayub 18 ayat 20 menceritakan bahwa kalau hari ajal datang, maka manusia dihinggapi oleh ketakutan. Manusia mau tidak mau satu kali akan mati. Suka atau tidak suka, manusia akan mati. Tahu atau tidak tahu, satu kali manusia akan mati. Dalam Ibrani 9 ayat 27 sudah dikatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Dan kemudian ketika manusia menghadapi kematian, dia menghadapi ketakutan. Dalam Ibrani 2 ayat 15 dikatakan bahwa manusia itu diperhamba dengan takutnya kepada maut. Di dalam Ibrani 2 ayat 15 kita baca, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi menghadapi kematian ini adalah ketakutan yang paling besar. Kita sekarang akan melihat apa akibatnya orang yang takut. Sebab takut kalau diterus-teruskan akan menjadi ketakutan. Dan ini akan membawa akibat yang buruk. Apa akibat ketakutan? Yang pertama adalah berpengaruh bagi tubuh. Kalau orang mengalami ketakutan, maka timbul keringat dingin, mungkin sakit kepala, migrain,
dan kemudian mudah lelah, atau juga pencernaan terganggu, sakit mah, tekanan darah menjadi naik. Memang ada hubungan yang erat antara hati dan juga kesehatan. Di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira ini adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi Raja Salomo ribuan tahun yang lalu sudah tahu ada hubungan yang erat antara ketakutan dengan kesehatan tubuh. Di dalam Mazmur 32 ayat 3 juga dikatakan, kalau satu orang takut mengeluh, maka tulang-tulangnya itu menjadi lesu. Ketakutan ini berakibat jelek bagi kesehatan manusia. Di dalam Amsal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang itu menyegarkan tulang. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Ada dua pilihan. Kita harus ambil satu keputusan. Apakah kita mau menang atas ketakutan atau kita dicengkram oleh ketakutan? Ada dua pilihan, tapi satu keputusan. Karena apa? Ketakutan itu sangat berdampak bagi kesehatan manusia. Selain bagi tubuh, ternyata juga berdampak bagi mental manusia. Di dalam Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat, orang itu bisa menanggung penderitaan. Tapi orang yang patah hati, dia menjadi loyo, lemes, down. Sekali lagi, ada dua pilihan. Tapi kita mau ambil satu keputusan. Kita tidak mau takut, kita percaya kepada Tuhan. Sebab orang yang dikuasai oleh ketakutan itu berakibat buruk. Di dalam Amsal 15 ayat 13, sekali lagi ada dua pilihan. Hati yang gembira, muka kita bisa berseri-seri. Tapi orang yang pedih hati itu mematahkan semangat. Karena itu tidak salah. Dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu lebih dari segalanya. Karena dari dalam hati kita terpancar kehidupan. Kalau hati kita baik, maka terpancar kehidupan. Tapi kalau hati orang tersebut penuh dengan kebusukan, penuh dengan ketakutan, bukan kehidupan yang terpancar, tapi kematian. Oleh karena itu, dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, pikirkanlah segala yang benar, pikirkan yang mulia, yang baik. Kita melihat lagi di dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesukaran, kecillah kekuatanmu. Mungkin orang itu badannya dempal, kuat, gagah. Tapi ketika dia takut, maka kekuatannya itu menjadi kecil, menjadi loyo, hatinya menjadi down. Selain berpengaruh bagi tubuh, bagi mental, ternyata ketakutan ini tidak bisa diremehkan karena berpengaruh pada rohani. Kalau satu orang terus mengalami ketakutan, apa yang terjadi? Ayub 3 ayat 25 mengatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ternyata ketakutan ini adalah satu bentuk iman. Tapi iman negatif. Sehingga terjadi ketakutan-ketakutan itu. Apa yang dikhawatirkan terjadi. Karena itu benar apa yang dikatakan dalam Amsal 15 ayat 15. Orang yang berkesusahan, ini orang yang sedih, orang yang stres, orang yang takut. Firman Tuhan mengatakan hari-harinya buruk semuanya. Bahkan tambah lama tambah buruk, tambah terpuruk. Tapi orang yang bergembira hati, orang itu selalu berpesta. Artinya orang itu punya iman, dia bersuka cita, dia tidak dikuasai oleh ketakutan, maka orang itu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena itu firman Tuhan mengatakan orang itu selalu berpesta. Artinya dia bersuka cita, mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita bukan hanya sekedar orang yang menang, tapi kita lebih
dari seorang pemenang yang percaya, katakan amin. Karena itu pilihan ada dua. Apakah kita mau dikuasai oleh ketakutan atau kita mau bebas? Kita ambil satu keputusan, kita mau bebas dari ketakutan. Kita tidak mau dikuasai oleh ketakutan, kita harus merdeka dari ketakutan. Karena orang yang takut itu berpengaruh pada rohaninya. Orang khawatir, takut, sedih, susah, cemas. Ini sebenarnya ada masalah dengan imannya. Imannya lagi goncang. Karena itu iblis gampang untuk menyusupi. Ya Allah tidak mampu menolong engkau. Allah itu sudah mati. Allah itu tidak ada. Akhirnya orang ini percaya dengan omongan setan. Imannya menjadi mati. Ketakutan ini berbahaya sekali bagi rohani kita. Kita ambil contoh seperti Petrus. Petrus sampai menyangkal Yesus. Mengapa? Sebab Petrus takut. Yesus ditangkap. Kemudian ada yang bilang bahwa engkaulah murid dari orang itu. Petrus menyangkal. Akhirnya sampai 3 kali dia menyangkal Yesus karena takut. Demikian juga ada orang yang takut tidak mendapat jodoh. Akhirnya undur dari Tuhan. Ada juga orang yang takut kalau karirnya mandek, berhenti, tidak bisa naik. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena itu kita jangan sampai dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan itu berbahaya sekali. Yang keempat adalah apa akar ketakutan? Akar ketakutan karena orang tidak punya terang. Seperti Adam dan Hawa. Ketika jatuh dalam dosa, mereka mengalami ketakutan. Orang yang berdosa, orang yang hidup di dalam dosa, itu hidup di dalam kerajaan setan atau kerajaan kegelapan. Karena itu Yesus datang ke dunia. Yesus adalah terang dunia itu sendiri. Daud tidak takut. Dia mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Oleh karena itu, saya tidak tahu apakah kekasih Tuhan hari-hari ini sedang mengalami ketakutan. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah terang dunia ini. Yesus masuk dalam hati kita. Yesus masuk dalam hidup kita. Dan kita menjadi terang. Dan kita tidak takut lagi. Demikian juga orang yang tidak punya tujuan. Berapa banyak orang yang hidupnya menggantungkan kepada hal-hal yang fana. Mungkin itu uang, harta, pangkat, rumah, kepandaian, macam-macam. Satu kali kalau terjadi sesuatu goncangan, lalu timbul ketakutan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Satu kali akan ada goncangan yang besar. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28 diceritakan bahwa satu kali Tuhan akan menggoncangkan isi bumi ini. Karena itu, kalau kita hanya berharap pada hal-hal yang fana ini, maka akan menjadi takut. Pastikan kita berharap kepada Tuhan. Kita berharap tujuan kita kepada kekekalan. Karena itu kalau terjadi goncangan, maka kita tidak takut. Pastikan kita ada dalam kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang percaya katakan amin. Tujuan hidup ini penting. Kalau tujuan kita di dunia ini, maka akan menjadi takut. Tujuan hidup kita. Hidup adalah Kristus. Dan mati bukan ketakutan. Mati adalah keuntungan. Kalau toh pun kita punya harta yang banyak. Puji Tuhan. Tapi hati kita tidak melekat dengan harta itu. Berapa banyak uang kemudian nilainya merosot. Mungkin investasi tiba-tiba menjadi hilang. Macam-macam. Tapi kalau hati kita kepada Tuhan, kita tidak takut.
Mungkin ada orang yang mengandalkan kesehatannya, kekuatannya, lalu tiba-tiba mengalami penyakit. Dia menjadi takut. Kita tahu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Paulus, dia tidak pernah takut. Biarpun banyak ancaman, banyak siksaan, macam-macam terjadi. Paulus tidak takut, sebab dia punya tujuan. Hidup adalah Kristus. Kalau mati, itu adalah keuntungan. Selain itu juga, tidak adanya iman. Ternyata ada hubungan yang erat antara iman dan ketakutan. Contohnya pada waktu murid-murid ada di tengah danau bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian timbul badai yang besar. Perahu hampir tenggelam. Lalu mereka takut sekali. Kemudian Yesus bangun dan Yesus menghardik angin itu. Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus menegur murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ternyata ada hubungan yang erat. Kalau satu orang lemah imannya, lalu timbul kebimbangan. Satu orang tidak punya iman, timbul ketakutan. Tapi kalau kita punya iman yang kuat, maka yang ada adalah keberanian. Kita sanggup menerobos semua rintangan, semua kesulitan, semua masalah-masalah, semua problem. Bersama dengan Tuhan, kita melakukan perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Kekasih Tuhan, saya mau bersaksi. Pada Sabtu hari Minggu, selesai sekolah minggu, saya mengantarkan 2 orang murid dengan mobil pick up. Ketika sudah sampai, saya kemudian mau pulang. Di pertigaan jalan, saya melihat banyak sekali anak-anak yang mau pergi ke Tambak Sari. Mereka sedang menunggu truk atau pick up. Mobil saya dihentikan dan kemudian mereka naik semua di bak pick up saya. Ada yang duduk di atas. Kemudian mobil saya dipukul-pukul, "Ayo jalan." Akhirnya dengan terpaksa saya jalan dengan pelan-pelan, dengan berat sekali. Karena begitu banyak anak-anak yang ada di bak pick up saya. Mobil-mobil yang lain, sepeda motor, becak, sepeda, semua takut, semua minggir. Dan mereka juga menyalakan petasan. Duor, duor, duor. Secara manusia, saya bisa takut. Tapi entah kenapa, hadirat Tuhan menguasai saya. Saya bisa tenang. Saya tidak takut. Kemudian ketika sudah hampir mau dekat dengan pintu gerbang perumahan saya kasih tanda untuk mau masuk. Tapi mereka pukul-pukul lagi. "Terus jalan." Akhirnya saya terpaksa harus jalan. Dan kemudian sampai di Bungurasi, saya putar balik. Di situ ada jembatan layang. Akhirnya mereka juga menghentikan saya dan mereka katakan stop. Dan mereka turun semua. Mereka turun pun bukan langsung turun dari bak, tapi mereka turun dari atas kap ini. Turun semuanya. Dan kemudian ketika saya mau jalan lagi, saya diketepil. Dan di belakang ini lubang pas di belakang kepala saya. Tapi ini nyerempet. Puji Tuhan, Tuhan lindungi saya. Dan kena kaca, kacanya pecah semua. Dan kemudian saya pinggirkan mobil, saya tidak ada sedikit pun rasa takut. Dan saya cuma mengangkat tangan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau. Dan saya bersihkan kaca-kaca ini semua. Saya kemudian naik mobil lagi dengan kaca yang pecah semua. Dan kemudian saya pulang ke rumah. Saya bisa merasakan penyertaan Tuhan. Secara manusia saya takut. Tapi entah kenapa, waktu itu saya bisa tenang. Kalau mau diulang lagi, mungkin saya pikir-pikir, ya saya bisa takut. Tapi Tuhan memberikan ketenangan. Mungkin kekasih Tuhan, hari-hari ini mengalami ketakutan, ancaman, sakit penyakit. Jangan takut, Tuhan beserta. Kalau Tuhan sudah menolong saya, Tuhan juga menolong kekasih Tuhan. Percaya, jangan takut. Kita akan masuk di dalam pokok yang kelima. Apa kata firman Tuhan?
untuk orang-orang yang takut. Orang bilang takut itu wajar. Tapi firman Tuhan bilang jangan takut. Sebab kalau takut dibiarkan akan menjadi ketakutan. Ketakutan ini serius, jangan diremehkan. Firman Tuhan berkata, jangan berdusta, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Ya, manusia masih bisa mengerti. Secara moral memang tidak baik orang yang berdusta, mencuri, berzina, membunuh. Ini memang salah. Jadi orang bisa mengerti kalau firman Tuhan mengatakan jangan berdusta, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Tapi firman Tuhan juga berulang-ulang mengatakan jangan takut. Manusia belum bisa mengerti. Mengapa tidak boleh takut? Toh tidak merugikan orang lain. Kata orang, takut itu manusiawi. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa ini takut itu bukan sekedar emosi atau perasaan takut. Di dalam Roma pasal 8 ayat 15, ternyata ketakutan itu adalah satu roh perbudakan. Kita baca ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 juga menceritakan bahwa ketakutan ini adalah satu roh ketakutan. Jadi bukan hanya sekedar emosi, tapi ketakutan ini akan membelenggu manusia, memperbudak manusia, memperhamba manusia. Karena ketakutan adalah satu roh. Dan ketakutan ini bisa menular. Di dalam Ulangan pasal 20 ayat 8, ketika orang Israel dalam perjanjian lama, mereka berkumpul untuk maju perang, maka para pemimpin pasukan, mereka harus berbicara kepada pasukannya. Siapa yang takut, siapa yang lemah hati, ia boleh pergi, boleh pulang ke rumahnya. Tujuannya apa? Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar hati seperti orang-orang itu. Secara akal pasti berkurang jumlah tentaranya. Tapi ini masih lebih baik daripada semuanya ketularan menjadi tawar hati. Dan akhirnya pasukan itu menjadi kalah. Di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 3, ini satu contoh di mana Gideon mempunyai 32.000 tentara. Banyak sekali. Tetapi Tuhan berkata, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Ternyata hari itu banyak yang pulang. Ada 22.000 orang. Mereka pulang. Sekarang tentara Gideon tinggal 10.000. Tinggal sedikit. Bahkan itu pun masih diseleksi lagi oleh Tuhan. Tinggal 300 orang. Begitu sedikit. Tetapi bagi Tuhan, 300 orang yang punya iman ini sudah cukup. Mereka tidak membawa senjata. Mereka cuma pakai nafiri, buyung, dan obor. Ini satu tindakan iman. Dan mereka mengalami kemenangan yang besar. Ketakutan itu bisa menular. Gampang menular. Apalagi dengan kecanggihan teknologi informasi. Sehingga ketakutan ini mengglobal ke seluruh dunia lewat sosial media. Ketakutan itu bahkan di hari-hari mendatang akan memuncak. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 diceritakan bahwa hari-hari yang akan datang itu makin lama makin sulit. Berarti banyak persoalan, banyak kesukaran, banyak problem. Bahkan di dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 26 dikatakan bahwa orang-orang akan mati karena ketakutan, karena kecemasan. Apa yang terjadi begitu dahsyat. Karena itu, hari-hari ini kita harus siap, kita harus kuat, kita harus mendalam dalam firman Tuhan. Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Supaya kalau hari-hari yang jelek itu datang, kita sudah kuat. Ketakutan itu akan memuncak. Bahkan dalam Yeskiel 7 ayat 17 sampai 18 dikatakan semua tangan terkulai.
Dan semua orang terkencing ketakutan. Ketakutan itu datang. Bencana demi bencana. Kabar demi kabar akan tersiar. Macam-macam kesulitan. Bahkan berita-berita itu tersiar. Dan setiap hati itu menjadi tawar. Semua tangan menjadi lemah, lesu. Semua semangat menjadi hilang. Dan dikatakan semua orang terkencing ketakutan. Siapkan diri kita sekarang. Sebelum kesusahan itu datang. Biar kita siap, kita kuat. Kalau tidak, saudara, maka semua akan digulung dengan ketakutan. Pastikan kita orang yang menang. Kita orang yang bebas dari ketakutan. Karena itu, kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita sudah selesai bagian yang pertama, yaitu jangan takut. Ada 5 pokok. Yang pertama adalah apa sebabnya manusia takut. Mungkin itu pengalaman masa lalu, kondisi pada masa kini, dan perkiraan pada masa depan. Semuanya ini membuat orang menjadi takut. Apa yang ditakutkan manusia? Pertama, manusia takut kalau menghadapi masalah demi masalah, menghadapi ancaman demi ancaman, dan yang paling takut manusia kalau menghadapi kematian. Takut kalau dibiarkan menjadi ketakutan. Dan itu membawa akibat. Berpengaruh pada tubuh, berpengaruh pada mental manusia, dan berpengaruh pada rohani. Karena itu tidak bisa diremehkan ketakutan ini. Kita mencari sebab. Apa akar ketakutan? Akar ketakutan karena manusia tidak punya terang hidup, tidak punya tujuan hidup, dan tidak punya iman. Dan lewat firman Tuhan kita tahu bahwa ketakutan bukan hanya sekedar emosi, tapi ini ketakutan membelenggu manusia. Dan ketakutan bisa menular, menjalar, mengglobal sampai seluruh dunia. Dan di hari-hari terakhir, ketakutan itu akan memuncak. Kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam bagian yang kedua, percaya saja. Ada 5 pokok yang akan kita bahas. Pertama adalah percaya pada kasih-Nya. Seperti Yesus mau datang ke rumah Yairus. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengasihi Yairus. Demikian juga Yesus mengasihi saya. Yesus mengasihi saudara. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau masuk dalam hati kita. Tuhan mau masuk dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 103 ayat 13 dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Tuhan sayang kepada kita semua. Kalau kita mau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan itu dekat. Dan Tuhan berfirman, jangan takut. Kenapa? Sebab kasih itu melenyapkan ketakutan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18a dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jangan takut kekasih Tuhan. Ketika saya sakit COVID tahun yang lalu, pertama saya takut. Saya berpikir bagaimana pekerjaan saya, bagaimana dengan pelayanan saya, bagaimana dengan keluarga saya, jangan-jangan nanti mereka ketularan. Banyak sekali pikiran-pikiran yang ada di dalam hati saya, dalam pikiran saya. Dan ketika saya sudah masuk rumah sakit, kasih Tuhan itu menyelimuti saya. Tadinya saya takut, tapi ketika kasih Tuhan menyelimuti saya, hadirat Tuhan menyelimuti saya tidak takut lagi. Puji Tuhan. Karena itu, kalau kekasih Tuhan hari-hari ini mengalami ketakutan, kesukaran, biar masuk dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan. Dan kasih itu melenyapkan ketakutan. Kasih itu akan memberikan ketenangan. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud tidak takut akan bahaya. Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Seperti tadi kesaksian, saya bukan orang yang hebat, orang yang berani menghadapi banyak orang pada waktu itu. Tapi saya tahu,
keberanian itu datang dari Tuhan. Ketakutan itu lenyap dan saya bisa merasakan ketenangan. Pada waktu itu di dalam mobil saya bisa merasakan damai. Padahal mobil saya sudah penuh dengan orang-orang dan mereka berteriak-teriak. Secara manusia bisa takut, tapi hati saya bisa tenang, bisa damai. Itu karena Tuhan. Dan kasih itu akan membangkitkan kekuatan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Luar biasa. Biar kita bisa mengalami kasih Tuhan. Kita percaya pada kasih-Nya. Yang kedua, kita mau percaya pada caranya. Kalau Yesus membangkitkan anak Yairus, caranya adalah Yesus pergi ke rumahnya Yairus. Ini berbeda dengan Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Di mana ada seorang pegawai istana. Dia datang kepada Yesus. Sama kasusnya seperti Yairus. Dia punya anak, anaknya sakit dan hampir mati. Dia datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, tolonglah. Datanglah ke rumahku sebelum anakku mati. Tapi Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Yesus tidak pergi ke rumah bapak itu. Tapi Yesus hanya berkata, pergilah, anakmu hidup. Dan pegawai istana itu pulang. Ketika di tengah perjalanan, datanglah hamba-hambanya dan membawa berita sukacita. Anak tuan sembuh, demamnya hilang. Bapak ini dengan sukacita dan dia berjalan dengan cepat sampai di rumah dilihat anaknya sudah sembuh. Dia bertanya kepada orang rumah dan anaknya sembuh pada jam yang sama ketika Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Anaknya sembuh seketika saat Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Saya membuat tabel dari cerita ini. Yang pertama adalah Yesus membangkitkan anak Yairus. Anak ini hampir mati. Sama seperti anak pegawai istana. Hampir mati juga. Tapi cara Tuhan berbeda. Kalau buat anak Yairus, Yesus pergi ke rumah Yairus. Dan harus tumpang tangan dan berkata talitakum. Tapi buat anak pegawai istana, Yesus tetap diam di tempat. Yesus cuma berkata, anakmu hidup. Ini tidak butuh waktu. Seketika itu juga anaknya sembuh. Tapi untuk anak Yairus, Yesus butuh waktu. Bahkan tidak bisa jalan dengan cepat. Bahkan sempat terhenti. Dan kemudian bahkan anaknya sampai mati. Tapi hasil akhirnya anak itu kemudian dibangkitkan. Dan anak pegawai itu disembuhkan. Luar biasa. Kelihatannya kasusnya hampir sama. Tapi Tuhan punya dua cara yang berbeda. Kita tahu manusia kadang-kadang memikirkan kalau mendapat masalah, kesukaran, memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Sehingga menjadi bingung, menjadi pusing, menjadi stres. Karena itu serahkan kepada Tuhan. Segala kekhawatiran kita. Serahkan kepada Tuhan. Caranya Tuhan. Sebab Tuhan lebih tahu. Cara Tuhan itu tidak terhitung. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Setiap ada kesulitan, ada jalan keluarnya. Ketika punya problem, Tuhan buka jalan. Ketika ada masalah, Tuhan tolong. Ketika sakit, Tuhan sembuhkan. Karena itu tidak terhitung cara Tuhan. Manusia bisa mengatakan 1001 jalan, 1001 cara. Tapi Tuhan punya banyak cara, bahkan tidak terhitung. Tuhan mengatakan segala sesuatu yang menimpa kita itu akan mendatangkan kebajikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu jangan takut. Mungkin kekasih Tuhan sekarang menghadapi kesulitan ekonomi. Mungkin sedang sakit. Kita percaya segala sesuatu
menjadi kebajikan buat saudara yang mengasihi Tuhan, yang percaya, katakan amin. Cara Tuhan tidak terhitung. Seperti pabrik gembok memproduksi gembok. Pasti ada pasangannya, yaitu kuncinya. Tidak mungkin orang jualan gembok kemudian hanya gemboknya saja, tidak ada kuncinya. Kalau pabrik gembok itu mengeluarkan 100.000 gembok, pasti sama dengan kuncinya juga. Kalau manusia saja bisa mengerti ada gembok, ada kunci. Apalagi Tuhan, Tuhan mengerti. Setiap persoalan ada jalan keluarnya, ada kuncinya. Jangan khawatir, jangan bingung. Bahkan cara Tuhan itu tidak terpikir. Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku. Kadang-kadang kita bingung. Jalan keluarnya apa ya? Kita memikirkan siapa yang bisa menolong kita. Dokter mana yang paling hebat, obat apa yang paling manjur. Kita memikirkan siapa yang bisa mengutangi kita. Siapa yang bisa menolong kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Sebab cara Tuhan itu tidak terpikir. Setinggi langit dan bumi. Demikian juga jalan kita dengan jalannya Tuhan. Rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Seringkali kita takut dengan apa yang tidak bisa kerjakan. Serahkan kepada Tuhan. Selanjutnya, selebihnya kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Serahkan kepada Tuhan. Dan cara Tuhan ini tidak terpikir. Dalam Amsal 16 ayat 9b dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ketika saya mengalami kesulitan keuangan, uang cuma tinggal 5.000, besok harus makan apa, saya juga tidak tahu. Tapi saya berdoa, berharap, menyerahkan kepada Tuhan. Secara hati khawatir, takut, cemas. Tapi saya berserah kepada Tuhan. Tuhan, gajian masih lama, uang sudah habis. Kami berdoa bersama dengan istri. Dan Tuhan menjawab. Tuhan menolong saya, Tuhan juga menolong saudara. Dan cara Tuhan itu tidak terduga. Sehingga ketika anak Yairus bangkit, orang-orang yang hadir itu menjadi takjub. Di cerita-cerita yang lain juga, semua orang takjub dan memuliakan Allah. Dan mereka berkata, yang begini ini belum pernah kita lihat. Alami saudara. Mungkin ada kesulitan, kesukaran, problem-problem. Jangan berpikir, oh dulu Tuhan tolong seperti ini. Ya boleh kita berpikir demikian. Tapi ingatlah, Tuhan punya cara yang tidak terduga. Sehingga mulut kita bisa berkata, yang begini ini belum pernah aku alami. Yang begini ini belum pernah aku lihat. Luar biasa. Bagian yang ketiga adalah percaya pada waktunya. Perjalanan Yesus ke rumah Yairus butuh waktu. Apalagi banyak orang yang berdesak-desakan. Tidak bisa cepat jalannya. Perasaan Yairus mungkin gelisah, merasa cemas. Apalagi perjalanan Yesus terpaksa terhenti. Karena Yesus merasa ada kuasa yang keluar. Dan Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Sebenarnya kalau Yesus jalan terus, mungkin sudah sampai di rumahnya Yairus. Tapi sekarang terhenti. Bisa-bisa 5 menit atau 10 menit. Bahkan ketika mau dilanjutkan perjalanan itu, datanglah berita, anakmu sudah mati. Menurut Yairus, semuanya sudah terlambat. Anaknya sudah mati. Kita akan belajar, ada 3 macam waktu. Kita harus percaya pada waktunya. Kalau kita percaya pada waktunya, kita tidak takut lagi. Waktu yang pertama itu adalah kronos. Mungkin ada yang bertanya, kronos itu apa? Kronos itu adalah waktu yang sekarang kita hidupi, yang sedang kita jalani ini. Kita dikuasai oleh waktu. Kita diatur oleh waktu. Kita tidak bisa keluar dari waktu. Sekarang sore, malam, besok pagi, seterusnya.
Inilah kronos harian. Sekarang Minggu, besok Senin, Selasa. Ini adalah kronos mingguan. Sekarang bulan Februari, Maret, April, dan seterusnya. Tahun 2021 sudah kita lewati, sekarang tahun 2022, nanti sebentar tahun 2023, dan seterusnya. Inilah kronos manusia. Kita seperti hanyut di dalam kronos ini. Kita tidak bisa keluar dari kronos ini. Kita lahir bayi, kemudian masa kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, lalu mati. Inilah kronos manusia. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Kita hidup di dalam kronos. Tetapi waktu itu bukan hanya kronos saja. Yang kedua, waktu kairos. Kairos itu adalah satu momen dari Tuhan. Satu kesempatan yang Tuhan buat. Satu kebetulan dari Tuhan. Kalau doa pagi, saya berdoa, Tuhan, saya akan menjalani kronos hari ini. Tapi saya akan menemukan kairos-kairosmu. Oleh karena itu, di dalam pekerjaan saya mengalami kebetulan demi kebetulan. Bagi Tuhan, tidak ada kebetulan. Semua sudah dalam skenarionya. Di dalam keluarga ada masalah, tapi saya mengalami kairos Tuhan. Tuhan tolong saya. Ada satu kesempatan, ada satu momen yang indah, ada satu kebetulan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau manusia hanya jalan secara kronos saja, kemudian tua dan akhirnya mati, sia-sia. Tapi kita orang percaya harus bisa menemukan kairosnya Tuhan. Maka hidup ini menjadi hidup yang indah. Maka hidup ini menjadi hidup yang berarti. Pastikan saudara dan saya mengalami kairosnya Tuhan. Ketika kita menjalani kronos ini, kita mengalami kebetulan demi kebetulan yang Tuhan buat. Luar biasa. Ketika Yairus, anaknya sakit. Ini adalah hari yang terakhir anaknya hidup. Pas pada hari itu, Yesus tiba mendarat di tepi danau. Dan kemudian Yairus datang kepada Yesus. Ini adalah kairosnya Tuhan. Yesus datang tepat pada waktunya. Ini adalah hari terakhir anak Yairus hidup. Kalau Yesus mendarat 1 minggu lagi, anak Yairus sudah mati. Kalau Yesus datang 1 bulan lagi, anak Yairus sudah dikubur, sudah jadi bangkai. Yesus datang tepat pada waktunya. Oleh karena itu, jangan takut. Mungkin sekarang lagi dalam kesulitan keuangan. Saya tidak tahu, saudara mungkin dikejar-kejar oleh debt collector. Biar saudara bereskan itu semua. Berseru kepada Tuhan. Tuhan, karena kesulitan ekonomi, hutangku di bank sudah menumpuk. Uang rumah tidak bisa terbayar lagi. Tuhan tolong. Saya percaya kairos Tuhan terjadi. Pertolongan Tuhan terjadi. Kalau kita mengerti waktunya Tuhan, kita tidak takut lagi. Waktu selain berarti kronos, juga bisa berarti kairos. Sekarang, waktu itu juga berarti ainon. Artinya, waktu itu di tangan Tuhan. Inilah waktu Tuhan. Tuhan tidak dikuasai oleh waktu. Seperti kita dikuasai oleh waktu. Justru waktu itu ada dalam tangannya Tuhan. Tuhan tidak diatur oleh waktu. Tapi Tuhan yang memegang waktu. Kalau doa pagi, misalnya jam 6, saya berdoa. Tuhan, saya baru menjalani hari ini 6 jam. Tapi saya percaya Tuhan sudah menciptakan hari ini lengkap. Saya baru menjalani hari ini sebagian. Tapi hari ini sudah komplit di hadapan Tuhan. Seperti hari ini. Kita menginjak hari ke-51 dari tahun 2022. Tapi Tuhan sudah menciptakan 365 hari lengkap. Kalau Tuhan menciptakan tahun 2022, bukan tahun yang jelek,
bukan sekedar tahun yang baik, tapi tahun 2022 ini adalah tahun yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Saya percaya kalau kita tahu waktunya Tuhan, kita tidak takut. Secara manusia, takut ada dalam lembah kekelaman. Tapi saya tahu hasil akhirnya. Saya menang, saya bisa bersama dengan Tuhan. Saya adalah orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena itu jangan takut saudara. Kita tahu waktunya Tuhan itu luar biasa. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 dikatakan, Yesus berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jangan takut, aku adalah Alfa dan aku adalah Omega. Ternyata ada hubungan antara jangan takut dengan pengertian waktu, dengan ainon. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sudah yang awal dan akhir, jangan takut. Kalau kita tahu bahwa Tuhan sudah menciptakan dengan lengkap dari awal sampai akhir, jangan takut. Ternyata ada hubungan yang erat. Kalau orang tidak tahu, bagaimana ya nanti? Sesudah pensiun ini, bagaimana siapa yang menghidupi saya? Takut. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan, aku tetap menggendongmu. Sampai masa tua rambutmu, aku tetap menggendong engkau. Jangan takut saudara. Kita percaya kairosnya Tuhan. Kita percaya ainonnya Tuhan. Sehingga ketika kita menjalani kronos ini, kita tidak takut. Saudara tidak takut, saya tidak takut. Sebab Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat waktunya. Yang keempat, kita mau percaya pada perkataannya. Ketika orang-orang rumah dari Yairus datang dan membawa berita, anakmu sudah mati. Yesus tidak menghiraukan itu. Justru Yesus berkata pada Yairus, jangan takut, percaya saja. Di dalam Alkitab banyak tertulis, jangan takut. Sebab apa? Kata-kata manusia itu menakutkan. Keadaan hari-hari ini juga mengkhawatirkan. Berita-berita akhir-akhir ini juga membuat kecil hati. Tapi ada ayat yang indah. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Biar kita terima firman Tuhan yang menguatkan perkataan Tuhan. Sebab perkataan Tuhan adalah kata-kata yang tepat. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Ini seperti buah apel emas di pinggan perak. Inilah firman Tuhan yang kita baca. Tepat pada waktunya. Dan ini menguatkan kita. Biar kita bukan hanya dengar-dengar berita. Akhirnya kita menjadi takut. Tapi kita mau mendengar berita dari surga. Berita sukacita. Berita kemenangan. Sehingga iman kita menjadi timbul. Iman kita menjadi bangkit. Dan kita tidak takut lagi. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan juga adalah kata-kata yang hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ada kuasa dalam firman Tuhan. Ketika baca firman Tuhan, bukan hanya sekedar logos, firman yang tertulis. Tapi Roh Kudus akan mengurapi. Logos itu menjadi rema, firman yang hidup. Demikian juga firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, kita berdoa. Ini menjamah saudara, boleh menguatkan, mengusir semua ketakutan. Dan mendatangkan kemenangan dalam hidup saudara. Ada kuasa dalam firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan ini akan mencipta. Dan dikatakan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan ini mencipta alam semesta ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Luar biasa. Firman Tuhan ini mencipta. Karena itu kalau doa pagi, saya deklarasikan iman saya. Saya berkata hari ini
saya berjalan bersama Tuhan. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Saya percaya bersama dengan Tuhan, saya akan melakukan perkara-perkara yang besar. Roh yang di dalam saya lebih besar daripada dia yang ada dalam dunia ini. Saya akan hadapi masalah-masalah saya, problem-problem saya akan hadapi bersama dengan Tuhan. Saya bisa, saya mampu, saya menang. Di dalam Bilangan 14 ayat 28 dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Tuhan sendiri sudah menjamin kalau kita mengeluarkan, deklarasikan kata-kata iman kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang melakukannya. Ini kata-kata kita mencipta. Jangan kemudian sudah bangun pagi, aduh pusing saya, aduh masalah lagi, sakit tidak sembuh-sembuh, aduh ini utang sudah menumpuk, takut semuanya. Kita katakan, Tuhan tolong saya. Saya percaya hari ini harinya Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan hari yang jelek. Tuhan juga tidak pernah memberikan sekedar hari yang baik. Tapi hari ini adalah hari yang terbaik. Hari ini adalah hari kemenangan. Maka sepanjang hari kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau dari mulut kita sudah katakan, aduh susah aku. Maka sepanjang hari menjadi hari yang susah. Mari lewat mulut kita menjadikan hari ini hari yang terbaik. Luar biasa. Kita akan masuk di dalam bagian yang kelima. Percaya pada kuasanya. Ketika Yesus sampai di rumah Yairus, Yesus berkata, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tapi orang-orang menertawakan Yesus. Lalu Yesus mengusir orang-orang itu. Yesus cuma bawa Yairus, istrinya, dan 3 orang murid. Kemudian Yesus memegang tangan anak itu, talitakum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Anak itu bangkit, anak itu hidup. Kuasa Tuhan, kuasa yang luar biasa. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang mengalahkan maut. Yesus berkata, hei maut, di mana kemenanganmu? Hei maut, di mana sengatmu? Maut itu musuh yang terakhir. Ini musuh yang terbesar dan sudah dibinasakan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Mengapa kita harus takut? Kalau kita punya Yesus, mengapa kita mau dicengkram oleh ketakutan? Kita harus bebas dari takut. Jangan takut, percaya saja kepada Tuhan Yesus. Sebab kuasa Tuhan sudah mengalahkan iblis. Lewat kematiannya, Yesus sudah mengalahkan iblis. Iblis sudah dikalahkan. Kuasa maut sudah dikalahkan. Dan kita tahu, kalau roh Allah ada di dalam kita, maka lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia ini. Dengan iman kita kalahkan dunia ini. Masalah-masalah yang ada, kita percaya bersama dengan Tuhan, kita bisa. Jangan takut saudara. Hari-hari ini banyak orang yang takut. Tapi disitulah Tuhan akan demonstrasikan kuasanya, pertolongannya, mujizatnya. Biar anak-anak Tuhan jangan dihanyutkan oleh ketakutan. Sama seperti orang-orang yang lain takut. Tapi kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan, kita sudah selesai pada bagian yang kedua, yaitu percaya saja. Ada 5 pokok, yaitu percaya pada kasih-Nya. Sebab kasih itu akan melenyapkan ketakutan. Kasih itu akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Dan kasih itu akan membangkitkan kekuatan. Percaya pada caranya. Sebab cara Tuhan tidak terhitung. Cara Tuhan tidak pernah terpikir oleh kita. Bahkan cara Tuhan tidak terduga. Dan ketiga, kita percaya pada waktunya. Kita memang menjalani kronos hidup kita. Tapi kita akan menemukan kairos-kairosnya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa waktu kita sudah tercipta, sudah lengkap dalam tangan Tuhan. Itulah ainon Tuhan.
Yang keempat, percaya pada firman-Nya. Sebab firman Tuhan adalah kata-kata yang tepat. Firman Tuhan adalah kata-kata yang hidup. Dan firman Tuhan adalah kata-kata yang mencipta. Terakhir, yang kelima, percaya pada kuasa-Nya. Kuasa Tuhan sudah mengalahkan maut. Kuasa Tuhan sudah mengalahkan iblis. Dan kuasa Tuhan sudah mengalahkan masalah-masalah kita. Kita sudah selesai bagian pertama dan bagian kedua. Jangan takut, percaya saja. Kekasih Tuhan, hari-hari yang akan datang makin lama makin sulit. Tapi jangan takut kalau tahun 2021 Tuhan sudah tolong. Tahun 2022 Tuhan juga akan tolong. Yang percaya katakan amin. Sebagai ayat yang terakhir kita baca dalam Yesaya 41 ayat 10. Ayat yang terkenal. Kita baca, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita percaya bersama dengan Tuhan, tangan kemenangannya akan membawa hidup kita lebih dari seorang pemenang. Yang percaya katakan amin. Kita hadapi tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Kita memang belum selesai tahun 2022. Tapi dalam ainon Tuhan, tahun 2022 adalah tahun kemenangan. Ini adalah tahun yang terbaik. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, kita akan menyanyikan lagu ini. Jangan takut, percaya saja. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman
Mungkin hari-hari ini ada yang merasa takut. Firman Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Mungkin ada yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, perusahaannya, pekerjaannya, cash flow-nya, keuangannya. Percayalah, dialah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Mungkin ada yang di PHK atau memasuki masa pensiun. Percayalah, Tuhan tetap memelihara kita. Jangan takut. Mungkin ada yang dikuasai oleh ketakutan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melepaskan, Tuhan membebaskan. Percayalah pada Tuhan. Mungkin ada yang di dalam sakit penyakit, rasanya belum sembuh, tidak sembuh-sembuh. Percayalah, dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Sebentar kita akan berdoa buat saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang dalam keperluan. Percayalah, Tuhan akan tolong kita. Saya percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan sedang melanda, sedang menjamah. Kuasa Tuhan sedang bekerja dalam hati kita. Taruh tangan saudara di dada yang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Saya mau berdoa. Bapa kami dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk saudara kami yang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, dalam perusahaannya, dalam ekonominya, dalam keuangannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong. Tuhan, rasanya kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan selalu punya cara jalan keluarnya. Angkat tanganmu, buka tangan lebar-lebar. Jendela di langit terbuka. Berkat Tuhan sedang dicurahkan. Terima berkat Tuhan, terima pertolongannya, terima di dalam nama Tuhan Yesus, terima. Saya percaya di musim paceklik, di musim pandemi seperti ini, berkat Tuhan akan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan. Mungkin ada yang sakit, taruh tangan saudara. Kita percaya kuasa Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan anak pegawai istana sembuh, Tuhan bisa menyembuhkan dan membangkitkan anak Yairus. Saya percaya kuasa yang sama juga akan menyembuhkan saudara. Taruh tangan saudara di dada. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan, dijamah oleh Tuhan. Sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus sembuh, sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu percaya kuasa Tuhan tetap bekerja sampai sekarang. Akan terjadi banyak kesembuhan. Yang sakit semuanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tali takum, yang sakit sembuh. Tali takum bangkit berdiri dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat. Turunkan tangan. Mungkin ada yang mengalami kesulitan. Saya tidak tahu, tapi satu yang saya tahu, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan menolong. Haleluya. Angkat tangan saudara, angkat tangan. Biar kita semua lewat firman Tuhan ini mengalami kebebasan, kemerdekaan. Yang takut sudah dilepaskan, sudah dimerdekakan dari ketakutan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Tuhan. Firman Tuhan ini biar boleh berbuah-buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Tuhan berkati Tuhan. Umat-Mu dan juga Bapak Ibu Gembala dan keluarga dan semua sidang Tuhan, berkati Tuhan. Lindungi kalau hari-hari ini virus-virus corona begitu banyak Tuhan orang yang tertular. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa,
anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kita semua, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.